Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ahlan wa wabarakatuh. sahlan wa marhaban bikum fi hadhihi qanah. Alhamdulillah, jumpa lagi bersama saya di kesempatan kali ini dengan tema yang sama seperti video-video saya sebelumnya. Dan pada kesempatan ini, alhamdulillah saya sudah bisa bertemu langsung bersama ketua apa Ustaz ini? Ketua pengembangan. Ah, Ketua pengembangan kebahasaan di program studi sastra. ya. Bersama Ketua Pengembangan Bahasa di Program Studi Sastra Arab. Dan pertemuan saya bersama beliau ini itu sehubungan dengan momen sekarang masih penerimaan mahasiswa baru, khususnya di program studi sastra Arab. Dan mungkin Ustadz pertama bisa memperkenalkan dulu program studi sastra Arab itu seperti apa. Silakan Ustadz. Ya, oke. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Roymanto Ilolu selaku senior saya ya di program studi sastra Arab ya karena sama-sama kita alumni sastra Arab. Ya. Jadi iya untuk kesempatan yang sangat berbahagia ini saya akan memperkenalkan terkait program studi sastra Arab, khususnya hal-hal yang berhubungan dengan masalah penerimaan mahasiswa baru. Ya. Tapi sebelumnya perlu saya memperkenalkan nama. Ya, silakan Ustaz. Ya, maksudnya memperkenalkan tentang biografi saya yang barangkali juga ada hubungan eratnya dengan program studi sastra Arab. Ya, jadi saya seperti yang disampaikan oleh Ustadz Roymanto Ilolu tadi bahwa nama saya Berti Arsyad dan saya alumni daripada program studi sastra Arab itu. Ya, sebagaimana juga Ustadz Roy juga sebagai alumni program studi sastra Arab Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Jadi kalau saya alumni di tahun 2015 ya, yang kemudian melanjutkan studi ke Alauddin dan alhamdulillah pas ketika balik kemudian saya dipercayakan untuk kemudian menjadi tenaga pengajar di program studi sastra Arab. Ya. Jadi terkait program studi sastra Arab, alhamdulillah program studi sastra Arab saat ini menurut pengamatan saya itu alhamdulillah sudah mulai berkembang, mulai ada berbagai macam kemajuan dalam hal akademik. Nah, hal ini bisa kita lihat dari penambahan jumlah mahasiswa ya. Yang pada awalnya itu jumlah mahasiswa ya dari angkatannya Ustadz Roy juga sedikit, satu orang yang wisuda, kemudian yang paling banyak di generasi kita itu adalah di generasi saya, itu wisuda sekaligus itu kalau tidak salah ada 6 orang. Setelahnya itu 2, kemudian 3, dan kemudian 5 dan seterusnya. Ala kulihal tidak sampai 10. Nah, tapi alhamdulillah yang mendaftar di tahun kemarin itu kita sudah memiliki banyak mahasiswa ya yang mendaftar di tahun kemarin itu ada sekitar 38 atau 39 mahasiswa baru. Semua angkatan. Enggak di angkatan kemarin. Jadi di angkatan tahun 2020. Nah, kita targetnya di tahun 2021 ini ya. Kita berharap mudah-mudahan melalui channel ini ya bisa dipromosikan, kemudian ada yang bisa mendaftar sehingga kemudian mahasiswa sastra Arab bisa bertambah banyak ya, dan kita targetnya ya paling sedikit kita dapat satu kelas hingga 25 atau 30 orang, bahkan kalau bisa lebih dari tahun kemarin ya. Nah, kemudian apalagi ya bicara masalah program-program yang tidak Ini karena sekarang kan masih sekolah-sekolah masih diliburkan Ustaz. Ya, Dari betul. studi bagaimana bisa mensosialisasikan program studi ini ke sekolah-sekolah? Ya. Saat ini kita ya dari program studi sendiri melalui arahan dari ketua program studi
Ustazah Sri Wahyuningsih Saleh SSMPDI. Beliau mengarahkan kita untuk mensosialisasikan program studi ini melalui media sosial, dan itu memang juga arahan langsung dari pimpinan untuk memaksimalkan sosialisasi melalui media sosial, baik dari Facebook, kemudian ada melalui Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Itu sudah dilaksanakan oleh mahasiswa itu sendiri. TikTok juga Ustaz ya? Iya, saya lihat ada TikTok juga. Iya. Karena saya lihat menurut teman-teman bahwa pengguna TikTok juga sudah banyak, jadi kemudian barangkali bisa efektif untuk melaksanakan sosialisasi melalui TikTok. Karena sekarang kan masa pandemi, jadi guru-guru dan mahasiswa dan siswa-siswa di madrasah ataupun sekolah-sekolah itu beraktivitas di luar sekolah. Maksudnya mereka tetap belajar tapi di luar sekolah karena masih dalam pandemi, sehingga kita memanfaatkan maksud saya karena tidak mendapati siswa di sekolah, sehingga kemudian kita mengambil langkah lain ya. Kan biasanya kalau tidak ada pandemi kan kita langsung ke sekolah-sekolah. Nah, karena sekarang lagi pandemi dan aktivitas mahasiswa-siswa itu di luar sekolah, sehingga kita sosialisasinya lewat media sosial dan insya Allah juga melalui channel Ustadz Roy. Berbicara dengan program studi Ustadz, kira-kira saya melihat dari beberapa program studi mereka punya unggulan tersendiri. Ya. Khususnya untuk sastra Arab, kira-kira program unggulannya apa? Sebenarnya kita tanpa harus mengunggul-unggulkan memang sudah memiliki banyak keunggulan. Iya, keunggulan kita dan memang dipandang unik ya. Salah satu yang saya katakan keunggulan adalah di mana dan keunikan ya, di mana mahasiswa itu ketika menyelesaikan studinya itu mereka bisa menyelesaikan tugas akhir dengan berbahasa Arab. Nah tentunya kita bertanya-tanya bagaimana supaya mahasiswa itu bisa menyelesaikan studinya yang kemudian tugas akhirnya ditulis atau disampaikan dengan berbahasa Arab. Nah kita di program studi sastra Arab itu banyak program-program yang bisa membantu mahasiswa yang dulunya misalnya dari sekolah umum, nah kemudian kita godok dengan berbagai macam program sehingga kemudian mereka dengan mudah menyelesaikan studinya dengan berbahasa Arab itu ya. Oke, saya yakin akan menyebutkan beberapa program kita. Nah, dan hal itu sebenarnya sudah juga saya sampaikan di media Facebook, di mana kita punya program pembelajaran bahasa Arab dasar. Nah, hal ini kita bagi dalam beberapa kegiatan. Kegiatan yang pertama adalah karantina bahasa Arab selama 20 hari. Itu yang pertama. Iya, untuk mahasiswa yang pemula. Hal ini guna untuk memberikan pembekalan kebahasaan terhadap mahasiswa yang baru. Selain itu juga pada hakikatnya kita juga memiliki program unggulan di mana ada program I'dadul Lugawi. Nah, di sini kita mahasiswa ditempa untuk menguasai bahasa Arab sehingga kemudian berbagai macam mata kuliah itu disampaikan dengan berbahasa Arab. Tapi bahasa Arabnya tentunya bahasa Arab standar yang masih mudah dipahami oleh mahasiswa. Nah, selain itu juga kita punya program Yaumul Lugha. Nah, Yaumul Lugha ini memang masih kita rasakan di masa-masa saya juga. Hal ini aktif dilaksanakan setiap hari Kamis dan Jumat pagi. Ya. Sampai sekarang masih jalan Ustaz? Yaumul Lugha. Hal itu diinisiatif oleh mahasiswa itu dilaksanakan tapi di kelas-kelas tertentu yang memang mahasiswanya masih butuh pembekalan bahasa Arab dasar. Oke, sampai sekarang masih jalan itu. Kalau Yaumul Lugha itu sekarang terpusatnya di program Ma'had. Ya, karena memang di kelas Ma'had itu kita justru lebih lebih padat waktunya dan lebih sistematis dia punya pembelajaran bahasa Arab, sehingga lebih daripada Yaumul Lugha itu. Bukan cuma Yaumul Lugha tapi memang
di setiap pembelajaran itu memang sudah berbahasa Arab. Jadi bukan hanya sehari atau 2 hari. Jadi itu keunggulannya. Kemudian program-program lainnya adalah kita punya program Rihla Lugawiyah, wisata bahasa. Hal ini kita lakukan di mana mengajak mahasiswa kemudian untuk berwisata dengan menggunakan bahasa Arab, dan kemudian juga mengunjungi program-program studi yang di luar daerah yang memiliki kemiripan ya dengan kita. Kemudian kita bisa studi banding terkait penguatan kebahasaan, program-program yang mereka laksanakan itu seperti apa ya. Kemudian kalau misalnya bisa kita tiru, kita modifikasi, kemudian kita laksanakan juga di kampus kita. Dan masih banyak lagi. Intinya bagi teman-teman ya, teman-teman siswa ya, yang ingin mendaftar ke program studi sastra Arab, kita menyediakan beragam program kebahasaan untuk kemudian membantu mahasiswa itu agar bisa menguasai bahasa Arab. Itu intinya. Iya. Ini Ustaz mengenai akhir studi mahasiswa. Kira-kira mungkin ada calon mahasiswa bertanya-tanya, kira-kira biasanya kan di sini setelah mau menyelesaikan akhir studi itu skripsinya berbahasa Arab. Ya. Kira-kira apa bisa dengan bahasa Indonesia? Ya, kalau kita di program studi sastra Arab sampai sekarang ya, dari masa kita dulu sampai sekarang memang diwajibkan harus berbahasa Arab. Jadi itu memang keunikannya seperti itu, wajib berbahasa Arab. Pertanyaannya, bagaimana bisa berbahasa Arab? Ya, intinya kita menyediakan berbagai macam program untuk mengantarkan mahasiswa agar mereka bisa menyelesaikan studinya tepat waktu. Dan kita juga mengadakan beberapa program pendampingan terhadap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya, sehingga dia bisa menyelesaikan dengan sebaik-baiknya dengan tepat waktu. Mungkin kita bertanya-tanya ya, maksudnya mampu tidak ya? Kan terkadang itu muncul di pikiran kita, mampu tidak? Skripsi berbahasa Arab 60 halaman, semuanya berbahasa Arab. Saya katakan ya pasti bisa. Kenapa? Di angkatan saya itu justru ada yang dari sekolah umum. Nah, itu uniknya, dari sekolah umum SMA. Tapi kemudian ketika penyelesaian studinya justru mendapat pujian dari dosen-dosennya bahwa beliau dapat mempertahankan skripsinya dengan sangat baik, dengan penguasaan yang sangat luar biasa. Padahal memang dari alumni hanya dari sekolah umum, tapi bisa menyelesaikan dengan predikat mendapat pujian daripada dosen-dosennya dalam mempertahankan skripsi yang berbahasa Arab. Ya, luar biasa. Dan itu sudah banyak yang memang dari sekolah umum tapi bisa menyelesaikan itu dengan baik. Jadi mudah insya Allah. Terkait prestasi Ustadz, kira-kira dari semua angkatan khususnya di program studi sastra Arab, prestasi apa saja yang sudah diperoleh oleh mahasiswa maupun alumni? Prestasi saking banyaknya ya, barangkali saya tidak bisa menyebutkan satu-satu. Terlalu banyak prestasi saya. Iya, intinya teman-teman mahasiswa di sini sudah ada yang menjuarai pidato berbahasa Arab antar universitas, juga ada yang kalau di dalam universitas itu dari sastra Arab ada yang menjadi Putri Unggul. Kemudian ada juga yang menjadi saya lupa, banyak prestasi teman-teman mahasiswa bahasa Arab juga ada Ustaz. Iya. Jadi ada juga yang berpidato berbahasa Arab. Bahkan kita juga di sini ada tambahan program yang barangkali ada teman-teman yang ingin menghafalkan Al-Quran. Kita pun di sini di sastra Arab punya program itu. Dan terkadang juga kita untuk menghargai ya mahasiswa yang memiliki kelebihan dalam hal itu, kita menghargainya dengan membantu dia untuk mendapatkan beasiswa atau memberikan keringanan di dalam pembayaran administrasi perkuliahannya. Ya. Tadi saya sudah menyebutkan beasiswa untuk mahasiswa. Itu berlaku untuk mahasiswa kurang mampu atau secara umum, Ustaz?
Ya kalau untuk yang kurang mampu saya rasa itu memang ada beasiswanya ya. Memang dari pemerintah ada itu apa namanya KIP ya atau apa. Itu memang berlaku di mana mahasiswa kalau memiliki hal ini, memiliki kartu itu, kemudian dia bisa mendapatkan beasiswa bidik misi. Di kita juga ada. Jadi di situ dijelaskan tentang peluang beasiswa ya. Ini banyak di brosur. Dan kita juga bisa mengarahkan mahasiswa yang berprestasi ya. Kalau yang tadi itu untuk yang kurang mampu, barangkali memiliki kartu KIP atau sejenisnya yang barangkali bisa dimanfaatkan untuk persyaratan bidik misi. Nah, adapun yang beasiswa-beasiswa lain itu banyak sebenarnya. Jadi ada dari Basnas, ada juga dari Dispora, kemudian juga ada dari Kemenak dan lain sebagainya. Intinya sekarang itu iya, intinya sekarang itu mudah untuk kuliah loh. Jadi iya dari perserikatan juga ada. Nah, itu pengalaman saya kemarin alhamdulillah. Iya, karena dipercayakan oleh diberikan kepercayaan oleh perserikatan ketika dikasih beasiswa, alhamdulillah bisa juga menyelesaikan studinya tepat waktu. Dan barangkali kita bersama ya beasiswa perserikatan. Tidak. Jadi hanya saya dengan berapa orang teman saya kemarin. Ya, mengenai untuk Ustaz, apa namanya, sumber daya manusia di Prodi Sastra Arab, SDM-nya tenaga pengajar ya. Iya, tenaga pengajar. Ya, kalau tenaga pengajar kita punya ya. Maksudnya jelas punya. Artinya jumlahnya kita berapa, kualifikasi pendidikannya. Kalau di sastra Arab itu kita ada 10 dosen ya yang terdaftar. Ada 10 orang dosen terdaftar aktif dan alhamdulillah rata-rata dosen kita sudah memiliki jabatan fungsional dosen dan sudah mendominasi yang memiliki sertifikasi dosen. Dan kualifikasi pendidikan kalau yang dokter itu kita punya berapa ya, baru 1 mungkin. Insya Allah 2 dengan saya. Lanjutkan Ustaz. Nah, untuk fasilitas penunjang Ustaz di sastra Arab, fasilitas apa saja yang disediakan untuk mahasiswa? Saya rasa kalau masalah apa namanya fasilitas, alhamdulillah kita lengkap ya. Ada, dan fasilitas itu ada juga fasilitas-fasilitas yang apa namanya digunakan secara bersama kayak perpustakaan ya, kemudian fasilitas olahraga, kemudian kecuali ada satu hal yang memang saat ini masih kita usahakan dan upayakan adalah membenah fasilitas laboratorium bahasa. Itu yang masih kurang di kita, dan saat ini alhamdulillah kita berupaya, kita berusaha, berdoa mudah-mudahan di tahun 2021 ini kita bisa memiliki laboratorium bahasa yang sesuai standar ya, yang kemudian juga bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa di dalam ujian-ujian nantinya, ujian TOEFL dan TOEFL untuk Arab. Iya. Ya, menarik sekali yang telah disampaikan Pak Ustadz. Tapi mungkin ini bisa juga jadi pertimbangan dari mahasiswa, calon mahasiswa kita Ustadz. Ya. Kira-kira kalau saya kuliah di sastra Arab, kira-kira karir lulusannya seperti apa? Oh iya. Benar. Kerja, ya. Kalau kita ya di sastra Arab justru kita tidak risau kalau masalah pekerjaan. Karena kenapa? Satu bukti ya yang sangat meyakinkan kita adalah di tahun kemarin atau juga di tahun sebelumnya alumni kita yang mendaftar sebagai CPNS, pegawai negeri sipil dalam kualifikasi guru, itu alhamdulillah terterima. Jadi 3 orang mendaftar, 3 diterima, lulus. Dan sekarang itu mahasiswa sastra Arab pun yang masih aktif sudah jadi PNS.
Cuman tidak tahu kenapa sekarang belum datang-datang untuk menyelesaikan studinya. Siapa bisa? Aldi Hariji. Aldi Hariji beliau masih terdaftar di sini yang kemudian sudah diterima sebagai pegawai negeri sipil. Dan sekarang ijazah SMA. iya, menggunakan ijazah SMA. Dan Luar biasa. iya, di sastra Arab juga ini ada kemarin ya mahasiswa kita yang baru semester berapa itu terkadang mereka memanfaatkan tapi dalam tanda petik ya memanfaatkan dalam artian positif bahwa mereka belajar di sini kemudian mereka melanjutkan studinya ke luar negeri. Jadi kemarin itu ada yang ke Yaman, kemudian baru-baru lagi berangkat satu orang ke Yaman. Jadi begitu. Kalau saya rasa ya kalau mau jadi apa ya saya rasa banyak sebenarnya lembaga yang bisa menerima kita sebagai penggiat kebahasaan dan kesastraan Arab. Bisa juga di pusat bahasa atau di kantor bahasa. Jadi penerjemah juga. Iya, jadi penerjemah. Kemudian jadi pendamping haji umroh ya. Iya. Tapi hingga saat ini belum ya. Biasanya itu dibuka oleh Kementerian Agama untuk penjaringan pendampingan untuk pendamping. Dan sebenarnya kalau kita yang merindukan hal itu bisa dibuka ke tingkat universitas yang kemudian juga bisa supaya kita bisa berkompetisi ya bisa jadi melalui itu Allah memilih kita untuk kemudian diperjalankan haji. Ya, Insya Allah. Jadi intinya masalah pekerjaan Insya Allah tidak perlu risau ya, tidak perlu kita mempertanyakan itu karena insya Allah itu pasti ya. Kemudian kalau pengalaman saya ya, nah dengan pengalaman juga Ustaz Roy. Jadi kemarin kita kan sama-sama alumni, jadi alhamdulillah sekarang sudah berada di Unggul dan alhamdulillah juga saya. Jadi kalau teman-teman juga kalau berpikir mau jadi dosen sastra Arab ya sudah gabung saja di sastra Arab. Kemudian lanjut S2 sastra Arab, kemudian balik lagi, kemudian mengabdi menjadi sebagai tenaga pengajar dosen. Bahkan yang kemarin itu ada yang mahasiswa dari alumni kalau tidak salah saya alumni Universitas Negeri Gorontalo, itu sempat menghubungi saya untuk mendaftarkan dirinya untuk mengambil program studi S1 sastra Arab. Satu hal yang mengagetkan saya kok masa mau sudah sarjana mau ambil sarjana lagi. Nah ternyata beliau berniat untuk mengambil S2 sastra Arab. Tapi karena untuk mengambil S2 sastra Arab harus melalui Arab. Nah, jadi melalui S1 sastra Arab baru dia mengambil S2 sastra Arab. Jadi insya Allah insya Allah. Mungkin terakhir Ustadz bisa memberikan harapan atau closing statement pertemuan kita pada siang hari ini. Iya, ada beberapa hal yang untuk menutup perjumpaan kita pada kesempatan ini, beberapa hal yang saya sampaikan. Yang pertama bahwa kita program studi sastra Arab saat ini terakreditasi B ya. Jadi kita sudah terakreditasi, sudah lama berdiri, dan salah satu keunggulan kita dan kelebihan kita adalah di mana kita mendapatkan prestasi terakreditasi B ya tanpa divisitasi. Dan kemarin yang alhamdulillah saat ini berlangsung akreditasi itu, maksudnya nilai akreditasi itu tanpa divisitasi sampai saat ini karena barangkali ada corona atau lain sebagainya. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan demikian dapat kita katakan bahwa dengan adanya akreditasi B, maka dapat kita katakan berarti kualitas program studi itu pun tidak diragukan lagi. Jadi dari aspek fasilitasnya, dari aspek kurikulumnya, SDM-nya dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, untuk masalah karir lulusan, alhamdulillah saat ini menurut pengamatan saya lebih banyak ya alumni sastra Arab itu bergerak di bidang pendidikan. Jadi banyak yang ke sekolah-sekolah. Jadi bahkan saat ini ada yang jadi kepala sekolah, kepala madrasah. Iya. Kemudian yang terakhir saya berharap ya mudah-mudahan melalui program channelnya YouTube
Ustadz Troy ini dapat dijadikan sebagai ajang sosialisasi untuk program studi sastra Arab yang kemudian bisa disaksikan oleh teman-teman sekalian yang ingin melanjutkan ke program studi sastra Arab. Insya Allah kami menunggu teman-teman sekalian untuk mendaftarkan melalui link pendaftaran mahasiswa baru. Ya. Itu nanti bisa dibagikan melalui deskripsi YouTube untuk pendaftarannya. Kemudian untuk informasi lebih lanjut, kalau ada teman-teman sekalian yang berminat ya, kemudian hanya mau bertanya-tanya dulu dan lain sebagainya, bisa menghubungi saya ya. Mungkin Ustadz bisa sampaikan nomor. Iya, dengan nomor HP saya. Dicatat ya, tolong ya, dicatat. Iya, tolong dicatat. Tapi yang catat yang mau kuliah ya. Iya. Yang tidak mau kuliah juga bisa mencatat. Ya, barangkali ketika dia mengambil libur panjang, tiba-tiba kemudian pengen kuliah ya. Jadi dicatat saja nomor saya untuk bertanya terkait informasi masalah pendaftaran mahasiswa baru khususnya program studi sastra Arab. Nomor saya, nomor telepon itu sekaligus nomor WA, juga nomor BIP. Ya. Sekarang sudah ada aplikasi baru untuk komunikasi. Jadi catat ya, nomor saya 0852 0852 ya 4146 8709 ya. Silakan dihubungi ya, jangan cuma dicatat kemudian tidak mau miss-call saya. Iya. Dan waktu untuk menghubungi ya tidak perlu tidak perlu formal. Iya, tidak perlu formal terlalu melihat supaya waktunya lebih kapan saja ya. Kapan saja dihubungi bisa, saja Ustadz, kapan saja bisa. Jam 2 malam, jam 3 Kalau malam. jam 2 malam lagi Ustadz tuh. Oke, terakhir Ustadz, sudah? Alhamdulillah sudah. Iya. Ya. Baik, terima kasih teman-teman semua yang sementara menonton dan sudah menonton. Demikian tadi penyampaian dari Ustadz Berti. Beliau adalah Ketua Pengembangan Bahasa di Program Studi Sastra Arab Fakultas Ilmu Sosial. Bukan ketua juga, Ya. tapi bagian dari pengembangan. Ya, pelaksana pengembangan bahasa. Iya. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Ustadz tadi ini bisa menjadi referensi buat teman-teman semua dan bisa memberikan kesimpulan buat teman-teman bahwa program studi sastra Arab ini tidak diragukan lagi karena sudah disampaikan tadi, sudah terakreditasi B dengan dosen-dosen tenaga pengajar yang profesional juga di bidangnya masing-masing, dan juga disampaikan tadi prospek kerjanya tidak diragukan lagi, jadi tidak usah khawatir untuk masuk di program studi sastra Arab. Oke, kita tutup ya. Iya. Oke, kita tutup. Ya, kita tutup pertemuan kita pada siang hari ini sebagai bentuk sosialisasi kepada teman-teman. Iya, betul. Ya, kita tutup dengan billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.